Pendakian Randy dan Bima ke Gunung Sumbing seharusnya menjadi pelarian, bukan saksi bisu. Saat kabut dingin menyelimuti pos 4, yang mereka temukan bukanlah keindahan alam, melainkan sebuah ritual terkutuk, seorang dukun tua, seorang pengusaha serakah, dan tumbal nyawa seorang remaja yang terikat di batu hitam. Mereka melihat pembunuhan itu. Mereka ketahuan. Dan kini, di tengah malam pekat, mereka bukan lagi pendaki, melainkan persembahan berikutnya. Rahasia gelap Sumbing telah mencengkeram mereka, dan satu-satunya jalan keluar adalah melarikan diri dari pengejaran gaib yang melampaui kematian. Pertanyaannya, mampukah Randy membawa pulang kebenaran, atau akankah ia menjadi bisikan sunyi keempat yang ditelan jurang gunung? Randy menarik napas dalam-dalam, aroma tanah basah dan pinus tajam memenuhi paru-parunya. Di belakangnya, Bima berjalan tanpa suara, sebuah anomali karena biasanya Bimalah yang selalu mengoceh, menceritakan legenda atau pantangan yang ia dengar dari warga desa. Mereka berdua bukanlah pendaki pemula. Sumbing, bagi mereka, adalah semacam pekarangan belakang rumah, tetapi kali ini, mereka memilih jalur pendakian yang jarang dilintasi, sebuah off-track yang hanya diketahui oleh beberapa pemandu lokal saja, dengan alasan mencari ketenangan total. Gimana, Bim? Masih kuat sampai area base camp tak resmi dekat pos 3? Tanya Randy, menoleh. Randy, dengan postur tegap dan pembawaan yang praktis, selalu menjadi navigator dan penentu keputusan. Bima hanya mengangguk, sorot matanya yang biasanya jenaka kini tampak lesu dan sedikit gelisah. Tarik saja, Ren. Tapi dari tadi, rasanya kayak ada yang janggal, ya. Randy mengernyit. Janggal apanya? Udara bagus, kabut masih wajar. Kamu cuma kurang tidur, Bim. Namun, Randy tahu Bima tidak sedang mengada-ada. Sejak melewati batas vegetasi yang lebih rapat, suasana memang berubah drastis. Udara terasa terlalu berat, seolah kelembapan menyerap semua suara. Mereka seharusnya mendengar kicauan burung senja atau suara serangga, tetapi yang mereka dapatkan hanyalah keheningan yang memekakan. Keheningan jenis yang tidak wajar, seolah seluruh ekosistem di sekitar mereka menahan napas. Saat matahari mulai tergelincir, kabut tebal berwarna kelabu putih mulai merayap naik dari lembah dengan kecepatan yang tidak normal. Bukan kabut dingin yang menyegarkan, melainkan kabut yang berbau aneh, menyerupai campuran lumut basah yang sudah membusuk dengan sedikit aroma belerang yang tajam dan menusuk. Randy mengibaskan tangannya, mencoba mengusir aroma itu, tetapi bau tersebut melekat erat di udara. Itu bau apa? Kok aneh sekali, gumam Randy. Bau kembang setaman basi, Ren. Tapi tercampur sesuatu yang hangat, jawab Bima. Suaranya kini lebih pelan, syarat kekhawatiran yang mulai merayapi benak Randy. Bima adalah orang yang lebih sensitif terhadap hal-hal non-logis, dan kini, ia tampak benar-benar takut. Mereka akhirnya tiba di area terbuka kecil yang sering disebut pendaki lokal sebagai Gerbang Sunyi, sebuah dataran yang berada di antara pos 3 dan pos 4. Tempat itu terbilang ideal untuk mendirikan tenda karena terlindung dari angin. Namun, begitu Randy meletakkan ranselnya, ia merasakan dingin yang tidak biasa, dingin yang menusuk tanpa diikuti angin. Kita bermalam di sini saja. Sudah terlalu gelap untuk ke pos 4. Putus Randy, mencoba bersikap normal. Bima menggeleng pelan. Jangan di sini, Ren. 3 jam lalu kita melewati sungai kecil, kan? Aku rasa, kita harus menjauh dari jalur air ini. Perasaanku kuat, ini bukan tempat kita harus bermalam. Terlalu terbuka. Ada nada mendesak dalam suara Bima, sesuatu yang membuat Randy mengesampingkan logikanya. Meskipun lelah, ia menyetujui. Mereka memutuskan untuk berjalan lagi sekitar 30 menit, menanjak sedikit, menuju area yang benar-benar terisolasi, area yang mereka tahu terletak jauh di sebelah timur jalur utama, tempat yang hampir tidak pernah dijamah manusia. Keputusan itu, yang dipicu oleh naluri dan ketakutan Bima, adalah penentu nasib mereka. Saat mereka kembali berjalan, Randy sesekali menyalakan senter untuk memeriksa tanah. Tiba-tiba, senter menyorot sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Itu bukan jejak sepatu trekking mereka, melainkan jejak kaki telanjang yang setengah tertutup lumut. Jejak itu tidak mengarah ke atas, ke puncak Sumbing, melainkan menyimpang ke samping, menuju hutan lebat yang gelap, area yang terasa seperti jurang vegetasi yang menelan cahaya. Randy segera mematikan senter, merasakan adrenalin mengalir deras dalam pembuluh darahnya. Kamu lihat itu?
bisik Bima. Ia pasti melihatnya juga. Randy tidak menjawab. Ia hanya mempercepat langkah, memaksa Bima mengikuti. Malam telah turun sepenuhnya, mengubah pohon-pohon pinus menjadi siluet raksasa yang mengawasi. Di kejauhan, dari arah yang ditunjuk oleh jejak kaki aneh itu, Randy bersumpah ia mendengar sesuatu. Bukan angin, bukan binatang. Itu adalah suara bisikan yang sangat pelan, rendah, dan berulang, seolah-olah seseorang sedang melantunkan sebuah lagu atau, lebih tepatnya, sebuah mantra yang kuno dan tidak menyenangkan. Rasa penasaran mereka kini bercampur dengan ketakutan nyata. Mereka tahu, malam ini di Sumbing, mereka tidak sendirian, dan mereka bukan sedang berhadapan dengan alam, melainkan dengan sesuatu yang jauh lebih gelap dari itu. Dengan hati yang berdebar tak karuan, mereka mendirikan tenda darurat di area trisolasi, jauh dari jalur, berusaha mengabaikan aroma kembang bercampur anyir yang semakin kuat dibawa oleh angin. Mereka berdua sadar, pendakian kali ini sudah berubah menjadi pelarian sebelum mereka bahkan sempat memulainya. Setelah mendirikan tenda darurat di balik rumpun Edelweiss yang tersembunyi, Randy dan Bima berusaha keras menciptakan suasana normal. Jarum jam tangan Randy menunjuk pukul 9 malam. Meskipun waktu masih tergolong awal, suasana di ketinggian itu terasa lebih pekat dan tua dari biasanya. Mereka menyalakan kompor gas kecil untuk memasak mie instan, sumber kenyamanan terakhir yang tersisa. Cahaya api kompor yang kekuningan memantul di mata Bima, menampakkan kegelisahan yang tak bisa ia sembunyikan. Makan, Bim. Setelah ini kita langsung tidur. Kita harus segera turun besok pagi, jalur ini terasa aneh, kata Randy, nadanya dibuat setenang mungkin, meskipun ia sendiri merasa was-was. Sejak mereka melihat jejak kaki telanjang itu dan mendengar bisikan samar tadi, sensasi menjadi mangsa mulai menyelimuti mereka. Aku nggak lapar, Ren. Jawab Bima pelan, menyentuh lengan Randy. Aku yakin itu bukan cuma kabut atau bau belerang biasa. Kamu ingat mitos lama tentang Sumbing, kan? Gunung ini menampung banyak hajat besar. Dulu waktu kita di pos 2, ada yang cerita tentang ritual yang butuh tumbal kalau mau kaya mendadak. Randy mencoba bersikap rasional, meskipun ketakutan Bima terasa menular. Itu cuma cerita pendaki, Bim. Mitos. Sekarang tahun 2020, bukan zaman kuno. Justru itu, Ren, kejahatan itu enggak pernah tua. Dan kita sudah terlalu dekat. Perasaanku enggak enak, kayak ada sesuatu yang menyertai bau aneh itu. Bima berbisik, kini matanya tertuju pada senter kecil yang tergantung di dinding tenda. Cahaya senter itu tampak berkedip-kedip sebentar, seolah mengalami gangguan frekuensi. Randy mendengus, tetapi tangannya bergerak mencari senter utama yang lebih besar. Saat tangannya meraih ransel, ia merasakan tekstur yang aneh di permukaan kain tenda. Ia menyalakan senter besarnya dan mengarahkannya keluar, melalui lapisan terluar tenda mereka. Cahaya itu menembus jaring-jaring halus di permukaan tenda dan menampakkan pemandangan yang membuat punggung Randy merinding. Kabut yang tadi berwarna kelabu kini menjadi hitam pekat di dekat permukaan tanah, bergerak sangat lambat, seperti cairan kental. Kabut itu tidak naik, tetapi merayap horizontal, seolah memiliki tujuan. Dan anehnya, di balik kabut tebal itu, Randy melihat sesuatu yang berkilauan sesaat, seperti pantulan perak tipis dari logam yang diasah tajam. Kita benar-benar enggak boleh tidur, kata Randy, suaranya tercekat. Ia meraih pisau lipat multifungsi, meskipun ia tahu benda itu tidak akan berguna melawan kekuatan yang mereka hadapi. Bima menarik napas panjang. Aku mau keluar sebentar, ujarnya. Jangan gila, Bim. Randy menahan lengannya. Aku cuma mau pastikan jejak kaki itu. Aku tadi sempat melihatnya agak jelas. Jejaknya bukan mengarah ke hutan, tapi dari hutan menuju area ini, seolah baru saja kembali. Jelas Bima, matanya memancarkan tekad yang aneh, seperti rasa takutnya sudah terdistorsi menjadi rasa ingin tahu yang nekat. Randy menyerah. Ia tahu melarang Bima hanya akan membuatnya semakin gelisah. Aku ikut. Jangan jauh-jauh dari tenda. Bawa survival kit dan senter terbesar. Mereka berdua keluar dari tenda. Malam di Sumbing langsung menghantam dengan hawa dingin yang brutal. Kabut hitam pekat itu sudah mengepung, membuatnya sulit bernapas. Mereka berjalan pelan, kembali ke area tempat Randy melihat jejak kaki tadi. Jantung mereka berdebar kencang, menabuh irama kegilaan di tengah keheningan. Setelah berjalan sekitar 5 meter,
Bima berlutut, menyorotkan senter ke tanah. Ini, Ren. Lihat baik-baik. Randy mendekat. Jejak kaki telanjang itu masih ada, tetapi sekarang ada jejak lain di sampingnya. Jejak sandal kulit usang yang khas dipakai oleh penduduk desa atau orang yang bekerja di ladang, bukan pendaki. Jejak itu juga mengarah dari hutan lebat, menguatkan dugaan bahwa ada orang selain mereka di gunung ini malam-malam. Sandal kulit, Randy bergumam. Pasti ada warga yang tersesat atau mencari kayu. Tidak, Ren. Lihat arahnya. Bima menunjuk ke depan. Jejak sandal itu berhenti tiba-tiba di sebuah batu besar yang tertutup lumut, lalu berbelok tajam ke arah vegetasi yang paling tebal dan gelap, tempat di mana tidak ada jalan sama sekali. Mereka enggak tersesat. Mereka masuk ke sana, dengan sengaja. Dan di sana, Ren. Bima menelan ludah, tangannya gemetar saat mengarahkan senter ke depan, menyorot area 15 meter di depan mereka. Di sana, di antara pohon yang tumbuh rapat, terlihat bayangan samar sebuah api yang menyala rendah, tetapi intens. Cahaya api itu tidak bergerak karena angin, ia diam saja, seolah dijaga oleh sesuatu yang kuat. Dan bersamaan dengan penemuan api itu, Randy dan Bima kembali mencium aroma yang berbeda, bukan bau kembang basi lagi, melainkan dupa yang dibakar secara masif, bersamaan dengan bau darah segar yang kuat, seperti anyir logam. Bisikan mantra yang tadi samar kini terdengar sedikit lebih jelas, mengambang di udara, nadanya bergetar dan sangat primitif. Randy dan Bima saling pandang. Rasa takut mereka kini memiliki nama, memiliki tujuan. Mereka tahu ini bukan lagi sekadar pendakian yang gagal. Ini adalah intervensi tak terduga dalam sebuah urusan yang sangat gelap. Mereka telah menjadi saksi tak terduga bagi sebuah rahasia terlarang. Dengan hati-hati, mereka berdua mengendap-endap maju, didorong oleh rasa penasaran dan ketakutan akan hal terburuk yang mungkin mereka saksikan di bab 3 mendatang. Suhu udara terasa seperti membeku di sekitar Randy dan Bima. Aroma dupa dan anyir darah yang semakin kuat bertindak seperti magnet gelap, menarik mereka menuju sumber cahaya api yang berkedip di kejauhan. Mereka berdua berjalan sangat perlahan, merangkak di antara akar-akar pohon besar dan semak berduri, memastikan langkah kaki mereka tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Rasa takut mereka kini bercampur dengan rasa kewajiban yang aneh. Mereka harus tahu apa yang terjadi di dalam hutan terlarang sumbing ini. Kita sudah terlalu jauh, Ren. Balik saja. Aku takut, bisik Bima. Suaranya nyaris hilang ditelan keheningan. Randy menoleh, menatap mata Bima yang memancarkan ketakutan murni. Aku tahu, Bim. Tapi kita sudah lihat jejaknya. Kita sudah cium baunya. Kalau ini memang hal buruk, kita nggak bisa pura-pura tidak tahu. Randy sebenarnya sama takutnya, tetapi sisi pragmatisnya memberontak. Dua orang manusia tidak bisa menghilang begitu saja di gunung tanpa alasan. Apalagi bau darah itu adalah bukti yang nyata, bukan sekadar halusinasi. Mereka melanjutkan perjalanan mengendap-endap selama kira-kira 10 menit. Kabut hitam pekat yang merayap di tanah kini terasa dingin dan lembab di kulit mereka, seolah kabut itu bukan hanya uap air, melainkan sebuah selimut gaib yang menutup pandangan dan suara dari dunia luar. Di depan mereka, cahaya api mulai terlihat lebih jelas, dan bisikan mantra kini berubah menjadi lantunan vokal yang monoton, diiringi suara gendang yang dipukul pelan, namun ritmis. Suara gendang itu bukan gendang biasa. Ia terdengar seperti pukulan lambat yang datang dari dalam bumi, sebuah detak jantung ritual yang perlahan tapi pasti menarik mereka lebih dekat ke dalam kegelapan. Mereka akhirnya mencapai batas vegetasi, sebuah dinding semak tinggi yang berfungsi sebagai tirai alami. Randy dan Bima bersembunyi di baliknya. Jantung mereka berdetak cepat hingga terasa sakit di telinga. Randy perlahan menyingkap daun-daun pakis yang lebat dan mengintip. Pemandangan di depan mereka sontak membuat darah Randy terasa dingin, seolah ia baru saja dimasukkan ke dalam air es. Di area terbuka kecil yang dikelilingi pohon-pohon kuno, terlihat 3 sosok dalam lingkaran remang-remang cahaya obor yang dipancangkan di tanah. Di tengah lingkaran itu, terletak sebuah batu hitam besar, tampak legam dan licin, seolah sering digunakan untuk hal yang sama. Sosok pertama adalah seorang dukun tua, kurus kering, dengan rambut putih panjang terurai hingga pinggang. Ia mengenakan kain hitam yang lusuh dan duduk bersila di depan sebuah tumpukan sesajen yang mengerikan. Di antara sesajen itu, Randy melihat mangkuk berisi cairan merah dan beberapa kembang 7 rupa yang sudah layu. Dukun itu, yang kelak mereka tahu bernama Kijala,
sedang menunduk sambil melantunkan mantra. Suaranya serak dan berat, namun mampu menggetarkan udara di sekitar. Sosok kedua adalah seorang pria parubaya yang mengenakan kemeja batik yang terlihat mahal tetapi kini kotor oleh lumpur. Wajahnya memancarkan ambisi dan ketamakan yang luar biasa. Bibirnya bergetar entah karena kedinginan atau ketegangan. Ia berdiri tegak, memegang sebilah keris yang dibungkus kain merah. Pria itu, yang kemudian diketahui sebagai Pak Tejo, tampak sangat gelisah. Namun, yang paling memilukan adalah sosok ketiga, seorang remaja laki-laki yang terikat erat pada batu hitam. Mulut remaja itu tersumpal kain, dan matanya terbelalak lebar, memantulkan cahaya obor dan ketakutan absolut. Remaja itu tampak sangat lemah, mungkin sudah diberi obat bius atau semacamnya, tetapi air mata terlihat mengalir tanpa henti di pipinya. Usianya diperkirakan tidak lebih dari 17 tahun. Bima menarik napas tercekik dan hampir membuat suara. Randy dengan cepat membekap mulut Bima, memaksa Bima diam. Mereka berdua menyadari bahwa mereka tidak hanya menyaksikan ritual biasa. Mereka sedang menyaksikan sebuah persiapan tumbal nyawa. Ki Jala tiba-tiba mengakhiri lantunannya dengan teriakan melengking. Ia mengangkat tangannya yang keriput dan menunjuk ke arah Pak Tejo. Waktunya tiba, Tuan Tejo. Persembahan ini harus murni. Dapatkanlah kekayaan yang abadi, tetapi bayar dengan darah yang terbaik. Seru Ki Jala. Suaranya tiba-tiba menjadi kuat dan menggelegar. Pak Tejo gemetar hebat, tetapi ia mengangguk. Sorot matanya yang penuh ketamakan mengalahkan rasa takut dan nuraninya. Ia perlahan mencabut keris dari sarungnya. Kilatan perak keris itu menyambar di kegelapan, seolah memanggil kematian. Randy dan Bima hanya bisa meringkuk diam di balik semak. Mereka tahu mereka harus lari, berbalik, dan berpura-pura tidak pernah melihat apa-apa. Tetapi kaki mereka terasa tertanam ke tanah, menyaksikan dengan kengerian yang lumpuh. Pemandangan itu, bisikan itu, bau darah dan dupa itu, semuanya terasa seperti sebuah mimpi buruk yang tak tertahankan, sebuah rahasia Gunung Sumbing yang seharusnya tidak pernah mereka ketahui, dan yang akan menentukan nasib mereka di bab 4 yang akan segera dimulai. Mereka telah menjadi saksi bisu di ambang tragedi. Langkah kaki Randy dan Bima terhenti total saat mereka mencapai tirai semak terakhir. Hanya ada 3 meter memisahkan mereka dari area terbuka yang diterangi obor. Mereka meringkuk, menarik napas seperlunya, dan membiarkan ketakutan yang dingin merayapi mereka. Suara detak jantung mereka terasa sangat keras, mengalahkan suara gemuruh mantra yang kini terdengar jelas dan intens. Randy perlahan menyingkap daun-daun pakis yang lembab, dan pemandangan di depannya menusuk mata dan jiwanya. Di tengah tanah lapang itu, terdapat lingkaran sesajen yang berantakan, kepala hewan, buah-buahan, dan yang paling mengerikan, wadah-wadah berisi cairan merah yang berkilauan. Fokus Randy tertuju pada 3 sosok utama. Dukun Ki Jala tampak lebih menakutkan dari yang ia bayangkan. Wajahnya yang keriput dicat dengan arang hitam, matanya memancarkan cahaya merah yang tak wajar, seolah obor di sekelilingnya bukan sumber cahaya utama. Ia duduk bersila, melantunkan mantra dengan suara serak yang bergetar. Di seberangnya, Pak Tejo berdiri tegang, mengenakan batik mahal yang tampak lusuh. Wajahnya adalah perpaduan antara ketamakan dan ketakutan yang ekstrim. Ia memegang sebilah keris yang dibungkus kain merah, tangan kirinya mengepal erat. Keringat membasahi dahinya meskipun udara dingin menusuk. Namun, pusat penderitaan terletak pada sosok ketiga. Seorang remaja laki-laki, yang usianya diperkirakan tidak lebih dari 17 tahun. Remaja itu terikat erat pada sebuah batu hitam yang legam. Tubuhnya terkulai lemas, dan mulutnya disumpal kain. Mata remaja itu terbuka lebar, menatap kosong ke langit gelap yang tertutup kabut. Pemandangan itu adalah horor murni, kemanusiaan yang dilucuti demi ritual purba. Randy merasakan mual yang hebat. Ia menutup mulut dengan tangannya, memaksa dirinya untuk tidak mengeluarkan suara. Tiba-tiba, Ki Jala menghentikan mantranya, keheningan instan menyelimuti mereka. Ia mendongak. Matanya yang menyala memandang Pak Tejo. Waktunya tiba. Tuan Tejo, penyatuan harus terjadi. Ingatlah harga yang kau minta. Bukan hanya uang, tetapi kekuasaan dan umur panjang. Eyang telah mendengarmu. Dan kini, Eyang menanti persembahan yang murni. Ujar Ki Jala. Suaranya mengandung otoritas yang menakutkan. Pak Tejo gemetar. Ia menelan ludah. Ia melangkah maju 2 langkah, mendekati remaja yang terikat itu. Aku.
Aku minta ampun, nak, desis Pak Tejo. Suaranya bergetar antara penyesalan dan keinginan tak terbendung. Ini harus kulakukan. Perusahaan properti, janji kekayaan 7 turunan. Aku tidak punya pilihan. Randy merasakan Bima di sebelahnya menarik napas tercekik. Air mata Bima jatuh ke tanah basah. Mereka berdua adalah saksi bisu, terjebak dalam kengerian yang tak terhindarkan. Ki Jala tertawa pelan. Pilihan selalu ada, Tuan Tejo. Kau hanya memilih dunia di atas nuranimu. Ambillah, segera, sebelum fajar merangkak naik. Didorong oleh desakan Ki Jala dan rasa takut akan kegagalan, Pak Tejo mencabut kerisnya. Kilatan perak yang tajam menyambar, memantulkan cahaya obor. Pak Tejo mengangkat keris itu tinggi-tinggi. Meskipun tangannya gemetar hebat, tekad tamaknya jauh lebih kuat. Remaja yang terikat itu tidak bisa bersuara, tetapi matanya memancarkan ketakutan terakhir, memohon belas kasihan kepada langit yang gelap. Randy dan Bima hanya bisa menutup mata mereka rapat-rapat, membenamkan wajah ke tanah, saat mereka mendengar suara Pak Tejo yang berteriak histeris, diikuti oleh suara hantaman yang brutal dan mengerikan, dan kemudian keheningan yang menakutkan. Jeritan remaja itu tidak pernah terdengar jelas, seolah suara itu langsung diserap oleh hutan, diserap oleh batu hitam itu sendiri. Randy dan Bima membuka mata mereka. Pemandangan di depan mereka adalah neraka yang nyata. Tubuh remaja itu kini terkulai lemas di batu hitam. Pak Tejo berdiri terengah-engah, kemeja batiknya kini dihiasi cipratan darah segar. Ki Jala menunduk, puas. Ia mulai tertawa, tawa serak yang menyakitkan. Tiba-tiba, Bima di samping Randy tersentak. Dalam keterkejutannya yang luar biasa, kakinya secara tidak sengaja menggeser beberapa ranting kering yang tersembunyi. Krak! Suara ranting patah itu, yang diabaikan di tengah hutan biasa, kini terdengar seperti ledakan di tengah keheningan ritual. Ki Jala dan Pak Tejo sontak membeku. Randy merasakan jantungnya jatuh ke perut. Keheningan yang mengikuti jeritan itu terasa lebih memekakan daripada suara apapun. Udara di hutan terlarang itu seolah mengental, dipenuhi partikel ketamakan, ketakutan, dan darah. Randy dan Bima masih meringkuk di balik semak, merasakan setiap otot tubuh mereka menegang hingga batas kemampuan. Mereka telah menyaksikan kengerian yang tak terbayangkan. Mereka telah melihat jiwa seorang remaja diambil paksa. Pak Tejo berdiri tegak di samping batu hitam, kemeja batiknya kini ternoda oleh cipratan warna merah gelap. Wajahnya, yang semula pucat karena ketegangan, kini tampak anehnya tenang, namun dengan senyum yang sangat tipis dan menjijikan, seolah ia baru saja menyelesaikan transaksi paling menguntungkan dalam hidupnya. Ia membersihkan bilah kerisnya pada kain merah yang ia bawa, gerakannya metodis dan dingin, tanpa sedikit pun penyesalan. Dukun Ki Jala tertawa. Tawa itu bukan berasal dari tenggorokan manusia, melainkan suara gerungan serak yang datang dari dasar bumi, bergetar dan bergema menembus pepohonan. Ki Jala merangkak mendekati batu hitam, mengambil sedikit darah dari tubuh remaja yang tak berdaya itu, lalu mengoleskannya ke dahi Pak Tejo. Berhasil, Tuan Tejo. Kekuatan telah terikat. Kembalilah ke duniamu dan nikmati hasilnya. Ingat, apa yang telah kau berikan, tidak akan pernah bisa kau ambil kembali. Seru Ki Jala. Matanya yang merah menyala kini tampak penuh kepuasan yang jahat. Pak Tejo membungkuk hormat, menundukkan kepala 3 kali. Terima kasih, Eyang. Saya akan menepati janji. Ki Jala kemudian mulai merapikan sesajen, mengumpulkan sisa-sisa ritual dengan gerakan yang mengejutkan untuk usianya. Pria parubaya itu bersiap-siap untuk pergi, tampak bersemangat meninggalkan tempat mengerikan itu dan kembali ke kehidupan yang kini penuh dengan janji kekayaan. Randy merasakan mual yang hebat. Ia menahan napas terlalu lama, kepalanya pusing, dan tiba-tiba, ia merasakan kakinya kram. Ia mencoba menggeser posisi, tetapi ia melakukannya dengan ceroboh. Crack! Sebuah ranting kering yang tersembunyi di bawah daun kering patah dengan suara yang keras, membelah keheningan malam seperti petir. Seketika, tawa Ki Jala terhenti. Pak Tejo yang sedang membelakangi mereka, membeku di tempat. Suasana hening sejenak, keheningan yang 1000 kali lebih menakutkan daripada suara apapun yang pernah mereka dengar di Sumbing. Secara perlahan, kepala dukun Ki Jala berputar. Gerakannya tidak wajar, seolah lehernya tidak memiliki tulang. Matanya yang merah menyala, yang tadi tertuju pada sesajen,
kini langsung menembus kegelapan dan mengunci pandangannya tepat ke tempat persembunyian Randy dan Bima. Napas Bima tertahan di tenggorokan. Randy merasakan darahnya mengalir mundur, dingin merayapi sekujur tubuh. Mereka tahu, mereka sudah ketahuan. Ki Jala menyeringai, menampilkan gigi-gigi yang menghitam dan runcing, bukan gigi manusia. Ada tamu rupanya. Berani sekali kalian mengintip upacara agung ini, desisnya. Suaranya mengandung ancaman yang begitu kental, seolah setiap kata adalah racun. Pak Tejo berbalik cepat. Wajahnya yang tadi tenang kini diliputi amarah dan ketakutan luar biasa. Ia menyadari bahwa seluruh usahanya, seluruh darah yang telah ia pertaruhkan, terancam sia-sia jika rahasia ini bocor. Ia segera mencabut kembali kerisnya. Sialan! Mereka melihat kita. Eyang! Bunuh mereka! Jangan biarkan mereka lolos! Teriak Pak Tejo histeris. Ki Jala tidak bergerak dari tempatnya. Ia hanya mengangkat tangannya dan membuat gerakan menggaruk di udara. Seketika, Randy dan Bima merasakan tekanan kuat yang menghantam dada mereka, seolah ada dinding tak terlihat yang menimpa. Itu bukan angin, melainkan kekuatan gaib yang kejam. Keluar, perintah Ki Jala. Randy tidak menunggu lagi. Insting bertahan hidupnya mengambil alih. Ia menarik lengan Bima sekuat tenaga. Lari, Bim, lari. Mereka berdua melompat dari persembunyian, berlari liar ke arah hutan yang berlawanan dengan jalur mereka datang. Mereka tidak peduli lagi dengan suara ranting yang patah atau dahan yang menghantam wajah. Mereka hanya lari, meninggalkan cahaya api ritual itu, mencoba melarikan diri dari tatapan merah menyala Ki Jala yang kini terasa menempel di punggung mereka. Dari belakang, mereka mendengar teriakan menggelegar Ki Jala, bukan lagi desisan, melainkan raungan yang mengguncang daun-daun di pohon. Kejar! Kalian tidak akan pernah membawa rahasia sumbing ini keluar. Randy dan Bima lari semakin cepat, berlomba melawan waktu dan melawan kekuatan yang melampaui logika. Mereka tahu, mereka bukan hanya berhadapan dengan dua orang manusia yang kejam, tetapi dengan satu dukun yang telah menjual jiwanya dan kini dikelilingi oleh entitas gaib yang haus darah. Pengejaran brutal itu baru saja dimulai. Sebuah perburuan di tengah malam yang akan membawa mereka ke bab 6 dengan nasib yang tidak menentu. Satu hal yang pasti, mereka telah menjadi tumbal berikutnya, hanya saja tanpa ikatan di batu hitam. Randy dan Bima berlari menembus kegelapan hutan sumbing. Malam itu, hutan terasa seperti jebakan labirin yang hidup, ranting-ranting mencambuk wajah mereka, dan akar-akar menjerat setiap langkah. Napas mereka tersengal, berpacu dengan detak jantung yang terasa ingin meledak keluar dari dada. Mereka tidak tahu arah. Satu-satunya tujuan hanyalah menjauh dari suara menggelegar dukun Ki Jala dan teriakan histeris Pak Tejo. Sana, Ren. Kita ke arah jurang kecil itu, teriak Bima, menunjuk ke sebuah celah gelap di antara dua pohon raksasa. Mereka menyelinap ke sana, berharap kontur tanah yang curam bisa memperlambat pengejar mereka. Namun, yang paling mengerikan bukanlah jarak yang memisahkan, melainkan suara pengejaran itu sendiri. Langkah kaki Pak Tejo terdengar berat dan kasar, seperti banteng yang mengamuk, tetapi anehnya, jaraknya tidak pernah jauh. Dan yang lebih menakutkan, Ki Jala sama sekali tidak mengeluarkan suara langkah. Mereka hanya mendengar desisan yang tajam, seperti ular raksasa yang meluncur di tanah, ditambah dengan suara mantra berulang yang diucapkan pelan, seolah Ki Jala berteleportasi dari satu titik ke titik berikutnya. Dia bukan lari, Ren. Dia melayang. Seru Bima, matanya menoleh ke belakang sekilas, dan raut wajahnya dipenuhi horor yang tak terlukiskan. Randy tidak berani menoleh. Ia hanya mendorong tubuhnya, memaksakan kecepatan yang tak wajar. Mereka melewati sebuah area batu-batu besar. Randy melompatinya, tetapi Bima tersandung salah satu batu dan terjatuh. Aduh! Ringis Bima, memegangi lututnya. Randy segera berhenti, berbalik, dan menarik lengan Bima sekuat tenaga. Bangun, Bim! Cepat! Saat Randy menarik Bima, ia merasakan dingin yang mematikan di belakangnya. Ia menoleh, dan melihat Pak Tejo sudah berada 3 meter di belakang mereka. Pria parubaya itu tampak kelelahan, wajahnya pucat, tetapi matanya berkilat gila dan di tangannya, keris itu memantulkan sedikit cahaya bulan. Kalian tidak akan kemana-mana, raung Pak Tejo. Randy bertindak tanpa berpikir. Ia mendorong Bima ke kanan, ke arah semak berduri, sementara ia sendiri berlari ke kiri, menuruni lereng yang licin.
Pencar. Aku akan alihkan dia, teriak Randy. Pak Tejo terkejut sesaat melihat mangsanya berpisah. Kebingungan itu hanya berlangsung 1 detik, tetapi cukup berharga bagi Randy. Pak Tejo, didorong oleh kepanikan agar rahasianya tidak terbongkar, memutuskan untuk mengejar Randy, yang tampak lebih cepat dan lebih bugar. Namun, hanya beberapa langkah mengejar Randy, Pak Tejo tiba-tiba berhenti. Ia menoleh ke arah tempat Bima menghilang, seolah mendengar bisikan lain yang lebih mendesak. Ki Jala, gumam Pak Tejo panik. Ia berbalik, mengabaikan Randy, dan berlari ke arah Bima. Randy berlari sejauh kira-kira 15 meter, lalu berhenti, bersembunyi di balik sebatang pohon besar. Ia bisa mendengar suara nafas Pak Tejo yang memburu dan menggerutu, menjauh ke arah Bima. Tubuhnya gemetar, bukan hanya karena dingin, tetapi karena ketakutan dan rasa bersalah karena telah membiarkan Bima lari sendirian. Tiba-tiba, udara di sekitar Randy terasa berputar. Bisikan mantra yang tadinya samar, kini terdengar tepat di sebelah telinganya, seolah-olah Ki Jala berdiri tepat di sampingnya, meskipun ia tidak melihat apapun. Kau pikir bisa mengalihkan perhatian kami? Tubuhmu yang penuh ketamakan akan menjadi persembahan sempurna bagi Eyang. Desis suara itu, yang terasa dingin dan kering, tanpa kelembaban. Randy menjerit tertahan dan melompat menjauh dari pohon. Ia menyalakan senter ke segala arah, tetapi tidak ada siapa-siapa. Itu adalah serangan psikis, upaya Ki Jala untuk memisahkan dan memancing mereka. Randy berbalik ke arah suara Bima dan Pak Tejo pergi. Ia harus kembali. Ia tidak bisa meninggalkan sahabatnya sendirian melawan 2 iblis yang berjalan di bumi. Saat Randy mulai berlari kembali, sebuah suara yang jauh lebih mengerikan terdengar. Itu adalah suara Bima, yang menjerit dengan nada putus asa dan kesakitan yang ekstrim. Jeritan itu tidak berlangsung lama, hanya sekitar 3 detik, tetapi cukup jelas untuk membuat Randy membeku di tempat. Setelah jeritan itu terputus, keheningan kembali. Kali ini, keheningan yang berbeda. Keheningan yang pasti, yang menyiratkan akhir dari sebuah perjuangan. Randy merasakan lututnya lemas. Pandangannya kabur karena air mata yang tiba-tiba menggenang. Ia tahu, Bima telah tertangkap. Dan Randy, yang sekarang sendirian, hanyalah target berikutnya, menunggu giliran untuk diseret kembali ke batu hitam. Ia harus membuat keputusan dalam satu tarikan napas, kembali ke arah bahaya atau lari sekuat tenaga dan mencari bantuan di bab 7, meskipun bantuan itu terasa mustahil. Randy memilih untuk merangkak lebih dulu, bersembunyi di balik batu besar, berharap Ki Jala dan Pak Tejo akan menganggap urusan mereka selesai. Jeritan Bima yang terputus-putus itu menusuk gendang telinga Randy, mengoyak sisa-sisa keberaniannya. Ia meringkuk di balik batu besar yang dingin, seolah-olah ingin menyatu dengan lumut yang menempel di sana. Matanya terpejam rapat, tetapi pemandangan ritual berdarah itu dan wajah gila Pak Tejo terpatri jelas di benaknya. Ia tidak bisa bergerak, dilumpuhkan oleh rasa takut dan realisasi pahit. Bima sudah berada di tangan iblis yang bersemayam di sumbing. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa Bima mungkin hanya jatuh, mungkin hanya terkejut. Namun, suara Bima yang terakhir, suara yang dipenuhi kesakitan yang melampaui rasa sakit fisik, menghancurkan harapan itu. Itu adalah suara perpisahan. Randy mendengar suara langkah kaki yang berat, bukan hanya 1 orang, tetapi 2. Suara Pak Tejo yang terengah-engah dan suara Ki Jala yang entah bagaimana selalu terdengar dekat, seperti embusan napas dingin di tengkuk. Mereka pasti membawa Bima kembali ke lokasi ritual, atau lebih buruk lagi, mereka sedang mencari Randy. Randy beringsut, bergerak sangat perlahan, menggunakan semua naluri pendakiannya untuk menghindari menghasilkan suara sekecil apapun. Ia merangkak menuju jurang yang tadi ia lihat, tempat yang menjanjikan kegelapan dan persembunyian sempurna. Sementara itu, Bima sadar bahwa ia telah terperangkap. Setelah Randy mendorongnya, Bima berlari beberapa langkah ke samping, tetapi ia terlalu lambat. Ia tidak menyadari bahwa ia berlari langsung menuju jebakan yang telah disiapkan Ki Jala. Saat ia berhenti, Ki Jala sudah berdiri di depannya, tepat di tepi sebuah jurang kecil yang ditutupi oleh semak-semak lebat. Jurang yang tak akan terlihat jelas di tengah malam. Bima terperanjat mundur 2 langkah. Di belakangnya, Pak Tejo menyusul, wajahnya penuh keringat dan kepuasan. Kau mau kemana, nak? Jangan lari dari takdirmu, desis Pak Tejo, tangannya menggenggam kerisnya lagi. Bima, meskipun diliputi ketakutan, adalah orang yang religius.
Ia mengangkat tangannya, mencoba membaca ayat-ayat perlindungan yang ia hafal. Dengan nama Tuhan yang Maha Pengasih. Ki Jala tertawa. Tawa yang kali ini terdengar lebih mengejek dan keji. Tuhanmu tidak berkuasa di sini, nak. Di tempat ini, yang berkuasa adalah Sang Pemberi Kekayaan. Dan kau adalah harga yang harus dibayar oleh Tuanmu ini. Ki Jala tidak bergerak maju, tetapi aura kegelapan yang mengelilinginya seolah menyusut, menekan Bima dari segala arah. Bima merasakan nyeri yang luar biasa di kepalanya, seolah ada 1000 jarum yang menusuk otaknya. Ia menjerit, memegang kepalanya, lututnya lemas. Itu adalah serangan energi gaib yang brutal. Pak Tejo memanfaatkan momen tersebut. Ia mendekati Bima, bukan untuk menusuknya, melainkan untuk menyentuhnya, memegang bahu Bima dengan tangan yang gemetar. Maafkan aku, nak. Aku butuh ini. Bisnisku, hartaku, 7 turunan harus terjamin. Kau hanya 1 nyawa. Bima, dalam kesakitannya, mencoba menendang Pak Tejo, tetapi tubuhnya sudah terlalu lemah. Ia terhuyung-huyung di tepi jurang. Ki Jala kemudian mengucapkan mantra pendek yang terdengar seperti pecahan kaca. Seketika, Bima merasakan kekuatan tak terlihat menghantam punggungnya. Itu bukan dorongan fisik, itu adalah hempasan gaib yang kuat dan tanpa ampun. Bima terlempar ke udara. Ia menjerit untuk terakhir kalinya. Jeritan yang Randy dengar sebagai tanda kematian yang pasti. Tubuh Bima menghilang ke dalam kegelapan jurang, menabrak akar dan bebatuan di bawahnya. Pak Tejo menyaksikan kejatuhan itu dengan mata melebar. Wajahnya kembali dihinggapi rasa bersalah sekilas, namun segera ditutup dengan euforia. Ia tahu, Ki Jala telah menyelesaikan tugasnya. Selesai, Eyang. Yang satu sudah jatuh. Sekarang, anak yang satunya lagi. Desak Pak Tejo, menoleh ke arah tempat Randy bersembunyi. Ki Jala menyipitkan mata merahnya, menatap ke arah tempat Randy. Dia tidak akan jauh. Aku mencium ketakutan dan kepengecutannya. Dia milikku, Tuan Tejo. Biarkan aku yang bermain-main dengannya sebentar. Ki Jala mulai berjalan, tidak menuju jurang tempat Bima jatuh, melainkan ke arah kegelapan tempat Randy meringkuk. Langkahnya tidak bersuara, tetapi tanah di bawahnya bergetar samar. Randy, yang mendengar percakapan mereka dari jarak yang tidak terlalu jauh, kini tahu nasib Bima. Ia tidak lagi peduli dengan rasa takut, yang ada hanyalah rasa sakit karena kehilangan dan dorongan untuk membalas dendam yang membakar. Namun, ia tahu ia tidak bisa melawan. Ia harus lari. Ia harus membawa kisah Bima dan remaja tumbal itu keluar dari sumbing. Randy tidak lagi berlari. Ia merangkak mundur, mencari celah di antara akar-akar pohon besar, menjauh dari suara Pak Tejo dan desisan Ki Jala. Ia tahu, setelah jeritan Bima yang terputus, mereka akan datang untuknya. Seluruh keberaniannya telah terkuras habis. Yang tersisa hanyalah naluri bertahan hidup yang brutal. Ia berhasil mencapai celah batu yang sempit. Sebuah gua kecil yang ditutupi oleh lumut tebal. Randy menyelinap masuk, membiarkan dinginnya batu menempel pada punggungnya. Ia menarik napas dalam-dalam, berusaha meredakan detak jantung yang terasa ingin memecahkan tulang rusuk. Di dalam kegelapan yang pekat itu, Randy mulai mengalami pertarungan mental. Rasa bersalah karena mendorong Bima ke arah yang salah, bayangan wajah remaja tumbal yang terikat di batu hitam, dan suara Bima yang terakhir, semuanya menyerang pikirannya seperti bisikan-bisikan jahat. Kau yang menyebabkannya. Kenapa kau lari? Bisik sebuah suara dalam benaknya, suara yang persis menyerupai suara Bima. Randy menggelengkan kepala, mencoba mengusir halusinasi itu. Ini adalah upaya Ki Jala untuk melemahkan mentalnya. Tiba-tiba, suara langkah kaki Pak Tejo terdengar semakin dekat. Pria paruh baya itu terengah-engah, frustrasi mencari mangsa terakhirnya. Keluar, kau pengecut. Tunjukkan dirimu. Kau tidak akan pernah bisa lari dari Eyang. Teriak Pak Tejo, suaranya dipenuhi ancaman dan kepanikan. Randy mengintip dari celah gua. Ia melihat Pak Tejo berdiri hanya sekitar 5 meter darinya, memegang keris yang masih basah. Wajah Pak Tejo sudah tidak lagi memancarkan ketamakan, melainkan ketakutan luar biasa akan kegagalan ritualnya. Ia tahu, jika Randy lolos dan bersaksi, ia akan kehilangan segalanya, bahkan mungkin nyawanya. Randy menahan napas. Ia berharap Pak Tejo akan melewatinya. Namun, sebelum Pak Tejo sempat melangkah lebih jauh,
bayangan hitam menjulang muncul di sampingnya. Itu adalah Ki Jala. Dia tidak jauh. Tuan Tejo. Aku mencium ketakutannya yang pekat. Desis Ki Jala. Ia tidak melihat ke arah gua, tetapi matanya yang merah menyala menatap lurus ke atas, seolah berbicara dengan sesuatu di udara. Kemudian, dengan gerakan yang tenang dan mengerikan, Ki Jala mengayunkan tangannya. Ia tidak menyentuh gua itu, tetapi Randy merasakan gua itu bergetar hebat. Sebuah kekuatan tak terlihat mencabut akar pohon yang menutupi celah gua Randy. Randy terkejut. Tempat persembunyiannya kini terbuka lebar. Pak Tejo menyeringai lebar. Tatapan gila kembali ke matanya. Ketemu kau. Randy tidak punya pilihan lain. Ia melompat keluar, berlari zigzag menuruni lereng yang semakin curam, menuju kegelapan yang lebih pekat. Ia hanya punya satu tujuan, menjauhi mereka sejauh mungkin, menuju jalur utama, mencari pendaki atau warga yang mungkin bisa menolongnya. Pak Tejo langsung mengejar dengan keris di tangan, berteriak-teriak histeris. Sementara Ki Jala hanya berdiri diam, mengawasi dengan senyum tipis. Randy berlari kencang. Ia hanya berjarak kira-kira 20 meter dari Pak Tejo ketika ia merasakan kaki kirinya tersandung akar yang besar. Ia kehilangan keseimbangan dan jatuh terguling. Saat ia mencoba bangkit, Pak Tejo sudah tiba di sampingnya, menghunuskan kerisnya. Selesai riwayatmu, nak. Randy menendang sekuat tenaga ke arah perut Pak Tejo. Tendangan itu tidak kuat, tetapi cukup untuk membuat pria paruh baya itu mundur selangkah dan kehilangan fokus. Randy merangkak menjauh. Saat ia melihat ke belakang, ia menyadari ia sudah berada di tepi jurang curam, jurang yang sama, tempat Bima didorong. Randy panik, ia mencoba berbalik arah, tetapi Pak Tejo sudah berdiri di depannya, menghalangi jalan. Di belakang Pak Tejo, Ki Jala telah tiba, berjalan tanpa suara. Ki Jala menatap Randy. Matanya seperti dua bara api di kegelapan. Kau melihat yang seharusnya tidak dilihat. Kau mendengar yang seharusnya tidak didengar. Sekarang, berikan dirimu pada Sumbing, kata Ki Jala. Suaranya tidak keras, tetapi mampu mengisi seluruh udara di sekitarnya. Randy gemetar. Ia mencoba berbicara, meminta ampun, tetapi kata-kata tercekat di tenggorokannya. Ia tahu, perlawanan fisik tidak akan berguna. Ki Jala mengangkat tangannya yang keriput. Kali ini, Randy merasakan kekuatan itu lebih kuat, lebih dingin, dan lebih spesifik. Seolah-olah 10 tangan tak terlihat mencengkeram dadanya dan mendorongnya dengan kekuatan tak terbayangkan. Randy jatuh. Bukan jatuh bebas seperti yang ia bayangkan, melainkan serangkaian hantaman brutal dan gesekan mengerikan yang merobek kulit dan pakaiannya. Setelah terlempar dari tepi jurang oleh kekuatan gaib Ki Jala, tubuh Randy berguling tak terkendali di antara bebatuan dan akar-akar tajam. Ia menutup mata, yakin bahwa ini adalah akhirnya, pengorbanan keempat bagi keserakahan Pak Tejo. Namun, sekitar 5 meter di bawah tepi jurang, keajaiban aneh terjadi. Tubuh Randy tersangkut keras pada sebatang dahan pohon tua yang tumbuh menyamping dari tebing, dahan yang tak terlihat dari atas. Hantaman itu merenggut napasnya, membuatnya pingsan sesaat. Tetapi dahan rapuh itu berhasil menahan tubuhnya dari jatuh ke dasar jurang yang pasti mematikan. Ketika Randy sadar kembali, ia disambut oleh kegelapan mutlak dan rasa sakit yang luar biasa. Kepala, bahu, dan kakinya serasa remuk. Di atasnya, ia bisa samar-samar mendengar suara samar Ki Jala dan Pak Tejo yang kini berjalan pergi. Tawa kemenangan Ki Jala mengambang di udara malam. Mereka yakin Randy sudah mati. Randy tidak berani bergerak. Ia berpegangan erat pada dahan tipis itu, membiarkan rasa sakit menguasai dirinya. Setiap kali ia mencoba menarik napas dalam-dalam, ia merasakan nyeri menusuk di tulang rusuknya. Ia tahu ia harus segera bergerak, atau rasa dingin dan luka-luka itu akan membunuhnya sebelum fajar. Dengan segenap sisa kekuatannya, Randy mulai merangkak. Dahan itu memberinya jalan pintas yang mengerikan. Ia merangkak melintasi dahan yang basah dan licin, lalu meraih akar-akar yang menjuntai dari tebing. Setiap gerakan adalah siksaan. Ia tidak lagi memikirkan Bima, Pak Tejo, atau dukun. Yang ia pikirkan hanyalah satu hal, bertahan hidup. Ia harus mencapai tanah datar. Setelah perjuangan yang terasa seperti keabadian, ia berhasil menarik dirinya ke tanah. Ia terbaring di lumpur dingin, terengah-engah. Di atasnya, hutan masih diselimuti kegelapan yang mencekam.
Ia harus menemukan jalan kembali ke jalur utama pendakian. Randy tidak bisa berdiri tegak. Ia merangkak, menggunakan lutut dan sikunya, menyeret tubuhnya di atas tanah berbatu. Setiap kali ia merangkak 3 meter, ia akan berhenti untuk mengambil napas. Pikirannya kosong, hanya dipenuhi suara gesekan dan rasa sakit. Saat ia merangkak, ia melewati sebuah jaket tebal berwarna biru yang tersangkut di semak. Jaket itu asing, bukan miliknya. Namun, di samping jaket itu, ia melihat selembar kain kecil berwarna gelap yang dikenalnya. Kain itu adalah penutup mulut yang digunakan untuk menyumpal remaja tumbal tadi. Randy meraih kain itu dengan tangan gemetar, memasukkannya ke dalam saku celananya. Sebuah bukti mengerikan dari apa yang telah ia saksikan. Ia terus merangkak, mengikuti insting. Setelah sekitar 1 jam penderitaan, ia akhirnya mendengar suara yang ia nantikan, suara aliran air. Suara sungai kecil yang menandakan ia mendekati jalur pendakian yang sering dilewati. Warna langit mulai berubah. Dari hitam pekat, perlahan muncul semburat kelabu dan ungu muda. Fajar akan tiba. Randy menggunakan sisa tenaganya untuk menarik dirinya keluar dari vegetasi. Ia merangkak ke tengah jalur utama, lalu ambruk di sana. Tidak lama kemudian, saat kabut tipis mulai menipis karena cahaya matahari pertama, Randy mendengar suara manusia. Suara 3 orang pendaki lain yang sedang memulai perjalanan mereka menuju puncak. Astaga! Ada orang terluka di sini, seru salah satu suara. Para pendaki itu segera mendekat. Mereka terkejut melihat kondisi Randy. Wajahnya penuh darah dan lumpur, pakaiannya robek-robek, matanya terbuka lebar, tetapi kosong, memancarkan syok yang mendalam. Mereka mencoba berbicara dengan Randy, menanyakan apa yang terjadi, siapa dia, dan di mana temannya. Hei, tenang. Kami akan membawamu turun. Apa yang terjadi? Kamu jatuh? Tanya seorang pendaki wanita dengan nada lembut. Randy berusaha menjawab. Mulutnya terbuka, tetapi tidak ada suara yang keluar. Ia mencoba mengerang, mencoba berteriak, mencoba mengucapkan nama Bima, nama Kijala, atau kata tumbal. Namun, pita suaranya seolah terkunci. Ia hanya bisa menatap mereka dengan tatapan memohon yang putus asa. Para pendaki itu dengan sigap memberikan pertolongan pertama, membalut luka di kepala dan lengannya. Mereka segera menghubungi pihak berwenang di bawah untuk meminta evakuasi darurat. Randy membuka mata. Aroma antiseptik menusuk hidungnya. Jauh berbeda dari bau kembang setaman dan darah yang terakhir kali ia cium. Ia terbaring di ranjang rumah sakit. Selang infus menancap di lengannya. Cahaya lampu neon yang terang terasa menyakitkan setelah berjam-jam berkutat dalam kegelapan Gunung Sumbing. Di sampingnya, seorang perawat sedang mencatat sesuatu di papan klip. Setelah proses evakuasi yang panjang dan sulit, Randy selamat dan dibawa turun. Ia menderita 3 retakan tulang rusuk, beberapa luka jahitan di kepala, dan trauma berat. Secara fisik, ia mulai membaik. Secara mental, ia masih terperangkap dalam teror malam itu. Beberapa jam kemudian, seorang polisi dan seorang petugas tim SAR datang mengunjunginya. Mereka duduk di kursi samping ranjang, membawa suasana formal dan dingin ke ruangan. Bapak Randy, kami bersyukur Anda selamat, ujar polisi itu, Bapak Wiratama, dengan nada profesional. Kami sudah menemukan rekan Anda, Bapak Bima. Sayangnya, beliau tidak seberuntung Anda. Kami menemukan beliau di dasar jurang, sekitar 10 meter dari tempat Anda ditemukan. Tim forensik menyimpulkan kematian murni karena kecelakaan jatuh, mungkin tergelincir saat mencari jalan. Mendengar kata kecelakaan, mata Randy langsung membelalak. Ia mencoba duduk tegak, rasa sakit di rusuknya terabaikan. Ia harus bicara, ia harus meluruskan. Tidak, itu bukan kecelakaan. Randy akhirnya berhasil mengeluarkan suara, meskipun serak dan lemah. Ia menangis, air matanya membanjiri pipi yang penuh luka gores. Petugas SAR, Bapak Hadi, mencoba menenangkan Randy. Tolong tenang, Pak. Kami mengerti Anda syok. Tapi kondisinya memang seperti jatuh. Dia didorong, potong Randy, suaranya naik. Didorong oleh dukun. Mereka melakukan tumbal. Kijala dan Pak Tejo. Randy mulai menceritakan semua, dengan terburu-buru dan histeris. Ia menceritakan kabut hitam, aroma dupa, batu hitam, remaja tak berdaya,
dan prosesi pembunuhan yang keji. Ia menceritakan bagaimana ia dan Bima ketahuan, pengejaran gaib, dan bagaimana Ki Jala menggunakan kekuatan tak terlihat untuk melempar Bima dan dirinya ke jurang. Polisi Wiratama mendengarkan dengan sabar, mencatat setiap detail, namun ekspresinya tetap datar. Ketika Randy selesai bercerita, ada keheningan panjang yang memenuhi ruangan. "Maaf, Pak Randy," kata Wiratama. "Akhirnya, kami sangat menghargai kesaksian Anda. Tapi kami harus mendasarkan penyelidikan pada bukti fisik. Tim kami sudah menyisir area yang Anda sebutkan, di antara pos 3 dan 4 yang Anda lewati secara ilegal. Kami tidak menemukan adanya lokasi ritual, tidak ada sisa sesajen, tidak ada abu dupa masif, dan tidak ada jejak darah segar selain yang ada pada pakaian Anda sendiri." Hati Randy mencelos. "Tapi, remaja tumbal itu, saya lihat sendiri. Dia terikat di batu. Kami tidak menemukan jasad ketiga di jurang itu, Pak. Hanya Bapak Bima," jelas Wiratama. "Dan mengenai pria yang Anda sebut Pak Tejo dan Dukun Ki Jala, tidak ada laporan orang hilang atau orang asing yang terlihat di sekitar base camp." Randy menggelengkan kepala dengan putus asa. "Mereka menghilangkan buktinya. Mereka dukun. Tentu saja mereka bisa. Tunggu, kain itu." Randy meraba saku celananya yang kini sudah dicuci dan dilipat di atas meja. Ia meraih celana itu dengan tangan gemetar dan mengeluarkan selembar kain kecil berwarna gelap yang ia ambil di tepi jurang, kain penyumpal mulut remaja tumbal tadi. Ia menyerahkan kain itu kepada polisi Wiratama. Ini adalah kain penyumpal mulut remaja itu. Bau darahnya masih ada. Ini buktinya." Wiratama mengambil kain itu. Ia memeriksanya, menciumnya sebentar, lalu mengangguk. "Ya, ini ada bercak kering yang tampak seperti darah. Kami akan kirim ke lab untuk diuji DNA-nya. Tapi, maaf Pak Randy, selembar kain kecil ini tidak cukup untuk membuktikan pembunuhan berencana dan pesugihan gaib." Randy merasa dunianya runtuh. Ia telah mempertaruhkan nyawanya, kehilangan sahabatnya, dan kini, 3 orang dewasa tidak percaya padanya. Mereka menganggapnya korban kecelakaan yang menderita halusinasi hebat karena syok dan hipotermia di gunung. Ia menatap kosong ke langit-langit. Ki Jala dan Pak Tejo telah menang. Mereka tidak hanya mengambil nyawa Bima dan remaja itu, mereka juga berhasil menutupi jejak kejahatan mereka dengan sempurna. Hukum dan logika dunia nyata tidak mampu menjangkau kekuatan kegelapan yang mereka gunakan di Sumbing. Bulan berganti bulan. 3 bulan telah berlalu sejak Randy meninggalkan lereng Gunung Sumbing. Secara fisik, luka-lukanya telah sembuh. Namun, trauma batinnya justru semakin dalam. Randy kembali ke rutinitasnya di kota, tetapi ia adalah orang yang berbeda. Ia kini membawa serta keheningan yang mencekam, seolah ia masih berada di dalam gua kecil di tepi jurang, dikejar oleh bayangan dukun tua yang haus darah. Mimpi buruk adalah menu wajib setiap malam. Randy sering terbangun dengan tubuh basah oleh keringat, mencium aroma samar kembang 7 rupa dan belerang yang menusuk hidungnya. Ia tahu, Ki Jala dan Pak Tejo telah bebas, dan kutukan itu, atau setidaknya kesaksiannya, kini menempel padanya. Penyelidikan polisi telah ditutup, mendukung kesimpulan awal, Bima tewas karena kecelakaan. Kain yang ditemukan Randy dikembalikan tanpa hasil yang konklusif. Dianggap hanya kain kotor yang kebetulan berlumuran darah binatang. Logika dan birokrasi telah berhasil menutupi kejahatan yang melampaui akal sehat. Suatu pagi, Randy membuka koran bisnis. Matanya langsung tertuju pada sebuah berita utama dengan foto besar. Itu adalah Pak Tejo. Judul berita itu berbunyi, "Pengusaha sukses, Bapak Tejo, kembangkan bisnis properti raksasa senilai ratusan miliar rupiah dalam 3 bulan terakhir." Randy merasakan darahnya mendidih. Wajah Pak Tejo di koran terlihat bersih, berseri-seri, dan penuh kemenangan. Dalam waktu 3 bulan, sejak tumbal di Sumbing, pria parubaya itu mencapai puncak kesuksesan yang diidam-idamkannya. Nyawa remaja yang dikorbankan itu benar-benar telah dibayar dengan kekayaan yang melimpah. Kemarahan Randy memuncak, tetapi ia tidak punya daya. Siapa yang akan percaya jika ia berteriak di kantor polisi bahwa pengusaha terhormat itu mendapat hartanya dari tumbal gaib di gunung? Beberapa minggu kemudian, Randy memutuskan untuk melakukan hal yang harus ia lakukan. Ia mengunjungi makam Bima. Kuburan Bima terletak di pemakaman umum yang sunyi.
Randy membawa 2 tangkai bunga lili putih, favorit Bima, dan duduk di samping nisan yang dingin. Ia menatap nama Bima. Air matanya jatuh tanpa suara. Aku minta maaf, Bim, bisik Randy, suaranya tercekat. Aku sudah mencoba. Tapi mereka tidak percaya. Mereka menang. Dan dia sekarang menikmati semua yang dia minta. Randy menyeka nisan Bima yang berlumuran debu. Saat tangannya menyentuh bagian bawah nisan, ia merasakan tekstur yang aneh. Ia berhenti, menajamkan pandangannya. Di bagian bawah batu nisan Bima, terdapat sebuah noda kecil berwarna coklat tua, noda yang terlihat seperti darah kering. Noda itu dioleskan dengan gerakan sengaja, bukan cipratan acak. Dan yang lebih mengganggu, di samping nisan itu, di tanah, tertancap sebatang dupa yang masih mengeluarkan asap tipis. Dupa itu bukan dupa biasa. Baunya persis sama dengan bau kembang 7 rupa yang ia cium di dekat batu hitam. Jantung Randy langsung mencelos. Kepalanya pusing. Seluruh pemandangan itu terasa berputar. Ki Jala telah datang ke makam Bima. Ini bukan kunjungan biasa. Ini adalah pesan. Ki Jala tidak hanya memastikan bahwa tumbalnya, Bima, telah selesai dan terkubur, tetapi ia juga datang untuk menagih janji dan mengukuhkan kemenangan ritual mereka. Noda darah itu dan dupa itu adalah tanda kepemilikan Ki Jala atas jiwa Bima dan mungkin juga sebagai bentuk peringatan bagi Randy. Randy merasakan kehadiran dingin yang tiba-tiba mengelilinginya, meskipun cuaca saat itu cerah. Ia menoleh cepat ke segala arah. Tidak ada siapa-siapa, hanya pohon Kamboja dan batu nisan yang berbaris rapi. Namun, ia mendengar sebuah bisikan yang sangat dekat, bisikan yang pelan dan mengejek, persis seperti suara Ki Jala saat ia di ambang jurang. Kau tidak bisa lari dari yang sudah kau lihat. Nak, setiap malam di Sumbing, kami akan menunggumu. Randy melompat berdiri, menjauhi makam Bima. Ia lari, meninggalkan bunga dan nisan yang kini terasa seperti altar gelap. Ia tidak lagi peduli dengan rasa sakit fisik, rasa sakit mental karena tahu bahwa kejahatan itu abadi jauh lebih menghancurkan. Ia telah selamat dari maut, tetapi ia tidak selamat dari kutukan Sumbing. Randy kini harus hidup dengan beban kesaksiannya yang tidak akan pernah diakui, mengetahui bahwa di luar sana, seorang pengusaha keji menikmati kekayaannya, sementara sahabatnya dan seorang remaja tak bersalah diklaim oleh kekuatan jahat. Randy menyadari bahwa ia selamanya akan menjadi tawanan Gunung Sumbing, seorang saksi bisu yang setiap hari harus menghadapi kenyataan bahwa kegelapan telah menang, dan ia adalah satu-satunya yang membawa kengerian itu pulang. Ia hidup, tetapi jiwanya telah terperangkap di jurang sunyi Sumbing, mengakhiri kisah tragis ini tanpa resolusi dan tanpa keadilan.